Tapi karena dakwah kita seolah-olah ibadah itu hanya sholat berjamaah di awal waktu, itu saja yang diulang-ulang. Akhirnya pemerintah Aceh berpikir bahwa hanya zikir saja yang ibadah, seolah-olah melayani masyarakat itu bukan ibadah. Makanya keluarlah instruksi kemarin. Dan yang paling penting, sahabat Perkusi Aceh, 10% dari hasil penjualan kaos dakwah ini akan kita bagikan kepada sahabat-sahabat kita yang kurang mampu di luar sana. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Ibadah itu sangat luas, universal. Semua perbuatan baik yang dilakukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah itu disebut dengan ibadah. Baik menurut syariat, bukan baik menurut adat. Tidak terkecuali aktivitas kita, rutinitas harian. Maka ada ungkapan dari Ali bin Abi Thalib, kam min a'malin yatasawwaru bi'a'malid dunya fayasiru min a'malil akhirah bihusnin niyyah. Betapa banyak aktivitas, rutinitas yang bentuknya menyerupai kegiatan-kegiatan dunia berubah menjadi hal-hal akhirat, menjadi nuansa ibadat karena niat yang baik. Wa kam min a'malin yatasawwaru bi'a'malil akhirah, dan betapa banyak agenda kegiatan yang rupanya terlihat seolah-olah seperti kegiatan akhirat, mencari pahala, beribadah. Fayasiru min a'malid dunya, berubah menjadi kegiatan duniawi, bisu'in niyyah, karena buruknya niat. Tapi karena dakwah kita seolah-olah ibadah itu hanya sholat berjamaah di awal waktu, itu saja yang diulang-ulang. Akhirnya pemerintah Aceh berpikir bahwa hanya zikir saja yang ibadah, seolah-olah melayani masyarakat itu bukan ibadah. Makanya keluarlah instruksi kemarin, hari Jumat ganti dengan senam. Senam jadi ibadah, zikir nggak jadi ibadah. Karena diprotes ribut, keluar susulan suratnya. Kalau begitu digeser zikir itu menjadi hari Rabu. Ini penyakit umum di Indonesia. Semua hal ketika sudah diangkat, yang terlihat hanya itu saja. Dulu tidak ada yang berpendapat bahwa Jokowi itu layak jadi presiden Indonesia. Tapi ketika Jokowi sudah jadi presiden Republik Indonesia, semua orang Indonesia berpikir tidak ada orang lain yang lebih layak jadi presiden RI kecuali Jokowi. Makan pungo orang. Ini pola pikir kita. Siapapun yang sudah berada pada satu tempat, seolah-olah tidak ada hal yang lain yang bisa menggantikannya. Dulu kita kritik ketika zikir dimasukkan agenda. Hari Jumat setiap pagi dia absen para pegawai itu dengan zikir. Kita gugat zikir. Tapi ketika zikir sudah eksis pagi hari Jumat ditiadakan, akhirnya kita menggugat, bukan hanya gugat zikir. Ini penyakit kita, pola pikir yang sangat rusak di negeri ini. Kita fokus pada sesuatu sampai lupa bahwa ada penggantinya. Makanya Allah Ta'ala ingatkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Ma nansakh min ayatin, tidaklah kami nasahkan suatu ayat, kami hapus suatu ayat, aw nunsiha, atau kami lupakan ayat tersebut. Bukan Allah yang lupa, tapi Allah jadikan kalian wahai hamba lupa terhadap ayat tersebut. Illa, kecuali na'ti bi khairin minha, pasti akan kami datangkan ayat yang lain yang lebih baik daripadanya, au misliha, ataupun yang sepadan dengannya. Ini makna universal, bukan hanya ayat, termasuklah nikmat. Tidak ada sebuah nikmat yang kami hapuskan, yang kami lupakan, kecuali pasti kami ganti dengan nikmat yang lain yang lebih baik ataupun yang setara. Persoalan kita terlalu larut di dalam nostalgia. Kita lahir punya orang tua, ayah dan ibu. Saat kita sebagai anak-anak, seolah-olah hidup kita selesai apabila ayah dan ibu kita meninggal dunia. Besarlah kita, ketemu dengan pasangan hidup, ternyata ayah dan ibu menjadi tidak penting lagi. Betapa banyak orang yang terlalu fokus kepada pasangannya, suami istri ini, sampai lupa bahwa ayah dan ibunya adalah tempat sandaran hidupnya di masa lalu. Fokus kepada istri,
sampai kemudian lahir keturunan, sibuk dengan keturunan, sampai lupa kepada istrinya, lupa kepada suaminya. Ketika punya keturunan, dapat pekerjaan, larut dengan pekerjaan, lupa bahwa dia punya anak. Tetap itu tabiat manusia. Tapi Allah menjamin, tidak pernah kami hapus suatu ayat kecuali pasti kami ganti dengan yang lebih baik. Maka orang yang bersabar atas nikmat yang diberi seberapapun kecilnya, tiba waktunya akan diganti dengan 2 kali lipat lebih baik. Makanya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi dalam kitab beliau Al-Fawaid menyatakan hal demikian. Tidak pernah seorang hamba bersabar atas nikmat yang Allah beri kecuali pasti Allah akan ganti 2 kali lipat ketika nikmat itu terhenti. Beliau berikan ilustrasi kehidupan. Janin di dalam rahim itu sumber rezekinya hanya satu, dari tali pusat ibunya. I retnan gejeb, makanan retnan itamong, bernafas pun lewat jalur yang sama. Maka dalam proses modern, ketika ada water births, orang perempuan melahirkan dalam air, sebab air itu punya sebuah efek meredam sakit. Maka jadi luka alam iya nadat rasa. Orang kalau jalan kaki terinjak duri, sekecil apapun duri langsung terasa sakit. Tapi coba tanyakan kepada orang yang membajak sawah, yang tigilau grup keong yang siput yang abu teplah haki hana gede wate geek bro ka teplah hagot. Air mempunyai efek meredam sakit. Melahirkan itu sakitnya luar biasa. Saya belum pernah merasakan. Jadi yang kadang nauragam yang pernah melahir, sakitnya itu luar biasa. Tapi kalau diproses di dalam air, rasa sakit itu akan berkurang drastis. Maka ada water birth, proses bersalin di dalam air. Pertanyaan paling sederhana, anak itu, bayi itu dalam proses persalinan kan tidak langsung keluar dari rahim ibunya. Ada proses durasi waktu sekian. Dalam masa tersebut dia berada di dalam air. Apakah dia tidak akan tersedak dengan air? Hanabu. Ternyata kembali ke jawaban tadi. Selama tali pusat ibunya belum putus dari anak tersebut, dia masih bernafas dari tali pusat, belum dari hidungnya. Dia belum makan minum dari mulutnya. Tetap sumber rezekinya hanya satu. Dan saat kita berbentuk janin, enggak pernah protes kahawa sate, kahawa rujak, tetap nyantai ada baju. Kita sabar. Tiba waktunya Allah putuskan nikmat yang satu, Allah ganti 2 kali lipat. Kata Imam Ibnul Qayyim, apa 2 kali lipat? Susu dari 2 puting susu ibunya, kanan dan kiri, 2 kali lipat. Sabar atas nikmat tersebut 2 tahun. Tiba waktunya diputuskan, kata Imam Ibnul Qayyim, diganti oleh Allah dengan 2 kali lipat. Kalau puting susu ibunya ada 2, maka 2 kali 2 menjadi 4. Apa yang 4? 2 sumber protein nabati dan hewani, dan 2 minuman yang lebih baik lagi, yaitu madu dan susu. 4. Andai kata yang 4 ini kita nikmati yang halal-halalnya saja, sampai batas waktunya berakhir kehidupan ini, Allah akan ganti 2 kali lipat. 4 kali 2 8 pintu surga. Silakan masuk lewat pintu mana saja yang kalian suka.